Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu poin yang pertama, penjelasan rancangan interface form. Poin kedua, penjelasan codingan tiap interface. Poin ketiga, penjelasan rancangan database. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan rancangan interface form. Di form login ini tanda X ini untuk menutup aplikasi. Tanda OK ini untuk membuat akun baru. Form login adalah form yang berisi user dan password, yang dimana seorang diminta untuk memasukkan informasi pribadinya untuk membuat akun. Toolbox yang digunakan dalam form login ini yaitu dua label, yaitu username dan password. Dua text box yaitu yang berisi username dan password. Terus satu button yang itu tombol keluar, satu picture box yaitu berisi gambar login. Nah, yang kedua itu form utama. Di form utama ini merupakan form yang berisikan menu-menu yang akan diakses pada aplikasi perpustakaan ketika telah melakukan pengisian pada menu login. Terus form petugas. Nah, form petugas ini di dalamnya terdapat informasi petugas seperti nama, password, dan level yang digunakan untuk menginput dan akan tercetak di database. Toolbox yang digunakan yaitu 4 buah label, 4 buah text box, 5 buah button, dan 1 buah data grid view. Terus kita ke form anggota. Di form anggota ini merupakan form untuk menjadi anggota perpustakaan yang berguna untuk memudahkan dalam peminjaman buku. Toolbox yang digunakan yaitu 5 buah label, 5 buah text box, 4 buah button, dan 1 buah data grid view. Form buku. Form buku ini merupakan form yang berguna untuk menginput buku yang ingin dipinjam. Di dalamnya terdapat kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, dan jumlah buku yang dipinjam. Berikut data yang telah diisikan akan tercetak pada database. Toolbox yang digunakan yaitu 6 buah label, 6 buah text box, 4 buah button, 1 buah data grid view. Terus form peminjaman. Di form peminjaman ini adalah form menu untuk menginput buku apa yang akan dipinjam. Toolbox yang digunakan 27 buah label, 3 buah text box, 4 buah button, 2 buah data grid view, 1 buah timer. Terus di form pengembalian. Di form pengembalian ini berisi menu pengembalian buku yang telah dipinjam. Toolbox yang digunakan yaitu 31 buah label, 4 buah text box, 4 buah button, 2 buah data grid view, dan 1 buah timer. Di form report, lanjut lagi di form report. Form report ini merupakan fitur untuk menampilkan dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Report dapat digunakan untuk menampilkan data dari berbagai sumber seperti database, file text, atau objek NEC. Form report ini menampilkan data perpustakaan dalam bentuk tabel dengan kolom tanggal pinjam, jam pinjam, kode anggota, total pinjam, dan kode petugas. Nah, langsung saja kita ke poin yang kedua, yaitu penjelasan coding tiap interface. Di poin kedua ini kita langsung ke menu login. Bagian codingannya. Oke, klik ini yaitu berfungsi, ini adalah tombol metode yang dijalankan saat tombol OK diklik.
Kalau ConnectDB ini yaitu untuk memanggil metode ConnectDB yang kemungkinan berfungsi untuk membuka koneksi ke database. CMD sama dengan new odbc command ini berfungsi untuk membuat perintah SQL untuk memilih data dari tabel petugas berdasarkan kode petugas dan password yang diinputkan. DR sama dengan CMD ini berfungsi menjalankan perintah SQL dan menyimpan hasilnya. DR read ini berfungsi untuk membaca baris pertama dari hasil query. Terus buka kunci ini untuk mengatur status enable atau disable dari berbagai tombol di formulir utama. Terus login load ini berfungsi adalah metode yang dijalankan saat formulir login dimuat. Terus button 1_click ini berfungsi adalah metode yang dijalankan saat tombol button 1 diklik. Close sama dengan yaitu menutup formulir login. Nah, langsung saja kita ke form yang kedua yaitu form utama. Di form utama ini terkunci subroutine terkunci yaitu untuk mengatur status tombol di formulir utama. Beberapa tombol diaktifkan, enable sama dengan true, sementara yang lainnya dinonaktifkan, enabled sama dengan false. Ini berguna untuk mengatur kontrol akses ke berbagai fitur dalam aplikasi tergantung pada status login atau kondisi lain. Menu utama load event handler ini berfungsi dijalankan saat formulir utama dimuat. Terus private button click ini menampilkan dialog buku private button 1 klik menampilkan dialog login yang memungkinkan pengguna untuk login ke aplikasi lain. Nah, selanjutnya private save timer ini berfungsi, metode ini dijalankan setiap kali timer 1 ini menghasilkan tick STL label 8.text sama dengan time of day, memperbarui label SD label 8 dengan waktu saat ini. Nah, langsung saja kita ke form petugas. Di form petugas ini tampil data seperti subtampil data ini bertugas untuk menampilkan semua data petugas di data grid view 1 menggunakan ODBC adapter untuk mengisi dataset dengan data dari tabel petugas dan kemudian mengikat hasilnya ke data grid view 1. Form anggota. Di form anggota ini, subtampil data ini mengambil data dari tabel anggota dan menampilkannya di data grid view 1 menggunakan ODBC adapter untuk mengisi dataset dengan data dari tabel anggota dan kemudian mengikat hasilnya ke data grid view 1. Subkoneksi ini mengatur koneksi ke database dengan string koneksi DSN sama dengan perpus saya. Membuka koneksi ke database dan menangani kesalahan jika terjadi masalah saat membuka koneksi. Menampilkan pesan kesalahan dan detail kesalahan di debug output jika koneksi gagal. Terus kondisi awal ini mengatur kondisi awal dari kontrol di formulir, mengosongkan text box dan combo box,
menonaktifkan kontrol input, dan mengatur status tombol button. Subisi ini berfungsi mengaktifkan kontrol input, text box, dan combo box sehingga pengguna dapat memasukkan atau mengedit data. Anggota load ini berfungsi dipanggil saat formulir dimuat, mengatur kondisi awal dengan memanggil kondisi awal, dan menampilkan data anggota dengan memanggil tampil data. Button click event handlers ini berfungsi jika teks tombol adalah input, mengubah teks tombol menjadi simpan. Jadi simpan menonaktifkan tombol lain dan mengaktifkan kontrol input jika semua kontrol telah diisi, menyimpan data baru ke tabel anggota, dan menampilkan pesan keberhasilan memanggil tampil data buka kurung balas kurung. Untuk memperbarui tampilan data, button 2_click mengelola pengeditan data anggota yang ada. Nah, langsung saja kita ke form buku. Di form buku ini sub tampil data. Sub tampil data mengambil data dari tabel buku dan menampilkannya di data grid view 1 menggunakan ODBC data adapter untuk mengisi dataset dengan data dari tabel buku dan mengikatnya ke data grid view 1. Error handling menampilkan pesan kesalahan jika ada masalah saat menampilkan data. Subkoneksi ini mengatur koneksi ke database dengan string koneksi DSN sama dengan perpus saya, memeriksa apakah koneksi saat ini tertutup, dan jika ya, membuka koneksi. Error handling menampilkan pesan kesalahan jika ada masalah saat membuka koneksi. Nah, kondisi awal ini mengatur kondisi awal dari kontrol di formulir, mengosongkan text box dan combo box, menonaktifkan kontrol input, text box dan combo box, dan mengatur status tombol button. Terus private sub button 1 ini itu berfungsi saat dipanggil teks di text box 1 berubah mencari data buku berdasarkan kode buku dan mengisi text box 2, text box 3, dan combo box 1 dan text box 6 dengan data yang ditemukan jika kode buku tidak ditemukan, mengosongkan text box dan combo box. Terus kita lanjut ke form peminjaman. Di form peminjaman ini sub tampil data lagi, mengambil data dari label peminjaman dan menampilkannya di data grid view 1 menggunakan ODBC adapter untuk mengisi dataset dengan data dari tabel peminjaman dan mengikatnya ke data grid view 1. Subkoneksi ini mengatur koneksi ke database dengan string koneksi DSN sama dengan perpus saya. Terus sub nomor otomatis ini mengatur nomor peminjaman otomatis berdasarkan nomor peminjaman terakhir. Terus munculkan kode anggota. Itu mengisi combo box 1 dengan kode anggota dari tabel anggota. 5 buat kolom subroutine. Buat kolom subroutine ini menyusun kolom-kolom di data grid view 1 dengan menampilkan data peminjam buku. Langsung saja kita lanjut ke form pengembalian. Deklarasi variabel dan koneksi variabel global, variabel seperti con, mydb, da, ds, cmd, dan rd. Ini berfungsi untuk dideklarasikan keperluan koneksi database, adapter data, dataset, perintah SQL, dan pembaca data. Koneksi metode ini mengatur koneksi ke database menggunakan DSN perpus saya. Koneksi ini dibuka jika sebelumnya tertutup.
Metode ini mengatur koneksi ke database menggunakan DSN. Purpose saya kondisi ini dibuka jika sebelumnya tertutup. Tampil data. Tampil data ini berfungsi yaitu menampilkan data dari tabel pinjaman ke data grid view. Satu ini menggunakan ODBC data adapter untuk mengisi dataset dan mengikat data ke data grid view. Data grid view. Terus event handlers. Nah, badut ini menghapus beberapa kontrol di form untuk memulai ulang proses pengembalian buku. Terus tampil grid ini tampil grid dan tampil grid 2 ini berfungsi mengatur kolom-kolom data grid view 1 dan data grid view 2 sesuai dengan data yang akan ditampilkan. Otomatis ini berfungsi menghasilkan nomor otomatis untuk pengembalian no kembali berdasarkan nomor terbesar yang ada di database. Nah, langsung saja kita lanjut ke poin yang ketiga. Oke, baik. Langsung saja kita lanjut ke poin ketiga, yaitu penjelasan rancangan database. Di poin ketiga ini, kita masuk ke aplikasi XMPP. Nah, di XMPP-nya ini, kita di bagian Apache ini, kita klik Start, MySQL-nya juga Start. Nah, di bagian MySQL ini, kita klik Admin. Nah, terus tanda panah ini, terus pilih perpusku. Nah, di perpusku ini kita pilih anggota. Nah, di bagian anggota ini, kita pilih struktur. Nah, ini dia. Anggota-anggotanya yang sudah dibuat. Ada kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat anggota, telepon anggota. Nah, lanjut lagi kita di sini di bagian buku. Sama juga di bagian struktur. Di di buku ini ada satu kode buku, ada dua judul buku, tiga pengarang buku, 4 penerbit buku, 5 tahun buku, 6 stok buku. Nah, terus di data kembali lagi. Baru kita klik struktur. Nah, di data kembali ini ada 3, nomor kembali, kode buku, jumlah buku. Terus detail pinjam. Detail pinjam ini struktur. Nah, di bagian strukturnya itu juga ada 3, nomor pinjam, kode buku, jumlah buku. Terus di pengembalian. Struktur, ada nomor kembali, tanggal kembali, total kembali, denda, dibayar, kembali, anggota, kode petugas. Nah, terus di peminjaman ini, terus kita struktur, ada nomor pinjam, tanggal pinjam, jam pinjam, kode anggota, total pinjam, kode petugas. Terus di tugas. Tugas ini ada struktur. Nah, di sini ada 4, yaitu kode petugas, nama petugas, password petugas, dan level petugas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.